Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Inna turuqal lati minha tuluqiyatil ahkamu 'anin nabiy alaihi salatu wassalamu bil jinsi salatatun. Inna turuqah, sesungguhnya jalan-jalan. Jadi kata turuk jama dari tariqun. Kalau tariqun satu jalan, kalau turuk banyak jalan. Tapi kalau turuk bahasa Jawa ya enak dah tuh ya. Ada tuh. Turuk. Turuk bahasa Arab ini mah. Allati yang minha darinya, dari turuk jalan-jalan, tuluqiyat didapatkan al-ahkamu hukum-hukum. Nah, hukmun jamanya ahkamun. Kalau hikmatun jamanya hikamun ya. Ada hukmun, ada hikam. Kalau hukmun ya satu jamanya ahkam. Kalau ada kata hikam itu jama dari hikmatun. Anin Nabi, dari Nabi alaihi salatu wassalam, semoga tercurah atasnya salawat dan salam. Bil jinsi, berdasarkan jenis. Jadi tarik atau tariqah, cara jalan itu dari jenisnya salah satu ada 3 macam. Imma lafzun, ada kalanya lafzun, lafaz. Satu tariknya itu lafaz. Lafaz itu ucapan ya. Jadi Nabi ngomong qaul. Wa imma fi'lun, dan ada kalanya perbuatan. Jadi Nabi nggak mau ngerjain sesuatu. Wa imma iqrarun, dan ada kalanya iqrar, penetapan. Jadi menetapkan sesuatu yang sudah ada. Mungkin berdasarkan kebiasaan orang Arab, ya udah Nabi tetepin. Makanya adat ketika udah ditetepin jadi syarak gitu. Kalau Nabi tetepin, sehingga nanti ulama juga membuat kaidah al-adatu muhakkamah. Adat bisa menjadi hukum, bisa dihukumkan. Wa amma ma sakata anhu syari'u minal ahkami. Wa amma, dan adapun ma sakata, apa yang diam, anhu darinya, asy-syari'u, pembuat syariat. Ini Nabi. Jadi pembuat syariat utama Allah, kemudian Nabi diberikan hak untuk membuat syariat. Tapi tetap bimbingan dari Allah. Minal ahkami, di antara hukum-hukum atau berupa hukum-hukum. Faqala al-jumhuru, maka berpendapat. Qala itu bisa berkata, bisa juga artinya berpendapat, tapi umumnya berkata boleh. Faqala, maka berkatalah al-jumhuru, mayoritas ulama. Jumhur mayoritas, kebanyakan. Jadi di atas 70% ke atas itu jumhur. Inna tariqal wuqufi alaihi huwal qiyasu. Inna, sesungguhnya, tariqa, jalan, cara, al-wuqufi, diam, berhenti, alaihi, atasnya, huwal qiyasu, itu namanya qiyas. Itu adalah qiyas. Koma sampai situ dulu.
Jadi cara-cara yang dengan cara-cara itu hukum bisa didapat, bisa diperoleh dari Nabi. Tadi kan ada istilah kalau orang menerima ilmu itu namanya talaqi. Luqiyat itu bentuk majhulnya atau pasifnya. Jadi talaqi itu sebenarnya ketemu langsung. Kayak gitu namanya kita talaqi. Berkumpul. Nah ini ada sumbernya dari Nabi. Jadi cara itu yang didapat dari Nabi itu ada 3 macam. Pertama lafaz, Nabi yang ngomong gitu. Ada innamal a'malu binniyat ya kayak gitu. Ya qala Rasulullah dan qala Nabi. Nah, di depannya ada kata qala gitu. Dari sahabat Abu Hurairah atau yang lainnya qala Nabi qala Rasulullah. Itu namanya lafaz. Wa imma fi'lun, ada kalanya ya perbuatan. Nabi berbuat sesuatu. Nah, biasanya ungkapannya itu kana Rasulullah atau kana nabiyyu gitu ya. Yang paling sering kana atau anna Rasulullah, anna nabiyya. Kaza wa kaza, Nabi melakukan ini, melakukan itu. Kana nabiyyu idza shalla kabbara misalnya itu. Nabi kalau mau sholat bertakbir, ya takbiratul ihram. Dan bukan Nabi yang ngomong, ada yang ngomong sahabat. Sahabat ngelihat Nabi melakukan sesuatu. Jadi omongannya omongan sahabat. Perbuatannya perbuatan Nabi. Kalau lafaz Nabi yang ngomong, yang berbuat bisa Nabi, bisa orang lain. Setelah ada orang lain berbuat, Nabi itu ngomong, sabda. Oh, ima ikrarun, ada kalanya ngokohin, nguatin, yang udah ada ya udah dikuatin saja kayak yang termasuk doa iftitah kita yang dipakai di NU itu misalnya. Ini wajah tu wajhiya, terus sampai itu kita itu pakainya. Kalau lain kan yang dari Nabi langsung ba'id Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, dan seterusnya. Khotoya ya. Tapi itu yang Allah berkabira dan seterusnya itu, ini wajah itu terus itu Bilal istilahnya. Nabi tetepin ya itu pakai. Nah, itu jadi Nabi netepin yang udah dipakai, nggak apa-apa. Jadi kalau Nabi netepin menjadi syariat. Nabi mengokohkan yang ada. Itu namanya ikrar atau bahasa lain takrir. Kalau di hadis ada hadis qauli, ucapan, ada hadis fi'li, perbuatan, ada hadis takriri, penetapan. Nah, wa amma ma sakata anhu syari'u minal ahkami, lalu kan ada yang didiemin oleh syara tuh. Bagaimana tuh syara enggak ngomong? Ya Nabi enggak pernah ngomong. Nabi juga enggak pernah ngerjain. Juga yang dikerjain itu enggak dikomentari Nabi. Itu namanya didiemin oleh syara. Bagaimana kalau kejadian begitu? Mana hukumnya ya? Boleh apa kagak? Ini bolehnya misalnya apakah ini wajib apa sunnah, gitu. Apakah makruh apakah haram, yang didiemin tuh oleh syara. Nah maka kalau jumhur mengatakan ya inna tariqal wuqufi alaihi wal qiyas, ya udah caranya ya udah berhenti, diemin, berhenti sampai di situ. Untuk mendapatkan kepastiannya, maksudnya gimana caranya? Diemin itu, pakai kias supaya ada kepastian. Ya udah dikias. Kias itu disamain, analog ya, dianalogikan. A sama B sebenarnya nggak ada hukumnya nih. Karena Nabi ngomongnya A, tapi ada samanya nggak kira-kira kemana yuk? Ada sih 1, ini 2, ini 3, ini. Oh udah samain ke situ berarti. Kalau A boleh ya ini juga boleh berarti. Kalau A nggak boleh ya ini juga nggak boleh. Itu namanya kias. Nanti kias banyak tuh. Kalau belajar usul fikih sih belajar tentang sumber hukum yang keempat. Setelah Al-Quran, kemudian hadis, ijma, yang keempat kias. Jadi menyamakan hukum
sesuatu yang tidak ada hukumnya secara tekstual disamain sama yang ada hukumnya secara tekstual, ya disamakan adalah ilatnya. Ada poin-poin atau indikator-indikator yang membuat kedua ini bisa disamain hukumnya. Kalau jumhur pakainya kias, jadi udah samain aja. Kayak ganja nih, ganja kan nggak ada dalilnya. Di Arab belum ada zaman itu ganja mah adanya di negara tropis gitu. Gele ya, gele ada di kita di antara. Mana itu hukum gele ya? Cari sumbernya nggak ketemu. Udah samain aja, masukin ke dalam kategori khomer gitu. Karena samain apa ilatnya? Ilatnya khomer itu nutupin akal, bukan akalnya nggak ada, akalnya ditutup, jadi fungsinya hilang gitu. Nah gele sama nutupin akal. Lalu ada yang menyamakan rokok dengan khomer, nggak masuk karena orang ngerokok sadar semua. Kalau ngerokok tuh nggak nutupin akal, ya bahwa ada efek lain, ya itu kan nanti perdebatannya panjang. Emang semprong motor lu nggak berefek buat paru-paru? Emang cat solvent nggak berefek? Ya kayak gitu. Emang lem kuning nggak ada itu Aibon? Emang nggak ngefek? Nah, apakah dengan itu kemudian menjadi haram? Kan nggak bisa langsung begitu. Makanya pasti ada khilafiyah di situ. Termasuk rokok ya sampai ya, kiamat kurang 2 hari kali. Akan terus terjadi khilafiyah. Makanya cara yang paling bijak juga kita harus saling menjaga toleransi. Kita pakai ini, dia pakai itu, udah sama saling mengorbankan. Tinggal kalau efek-efek lahiriah, duniawiyah, itu perlu disepakati gitu maksudnya. Kayak misalnya Anda ngerokok, kalau di komunitas orang nggak ngerokok sama sekali, terus dalam satu ruang ya Anda nggak ngerokok, walaupun asem ada ya. Kalau pengen ngerokok coba cari, bisa nggak selak keluar dulu. Wah. Itu namanya kita saling mengerti. Jumhur mengatakan qiyas. Wa qala ahlul zahiri, dan berkata atau berpendapat ahlul zahir, disebut zahiriyah ya. Kelompok zahiriyah itu yang pokoknya udah lahirnya aja yang dipakai. Kalau kata-katanya boleh ya boleh, kata-katanya nggak boleh. Jadi nggak ada kayak misalnya begini, fa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian melakukan perjalanan di bumi, maka boleh kalian mengqasar salat. Nah itu di mana ya, asal perjalanan nggak perlu batas minimal. Nah kalau di 4 mazhab ada batas minimal, walaupun batasnya beda-beda gitu ya. Tapi ada batas disebut safar, yang disebut darabtum fil ardi itu safar yang berapa panjang jarak tempuhnya. Kalau Daud Zahiri, Abdul Zahiri itu asal lakukan perjalanan ya udah. Karena di Qurannya nggak ada keterangan jarak gitu, alasannya begitu. Nah itu namanya Ahlul Zahir. Menurut Ahlul Zahir, al-qiyasu fi syar'i batilun. Qiyas di dalam syara', dalam menetapkan hukum syara', batilun itu batal, nggak berlaku. Jadi kalau buat mereka mah qiyas nggak sah gitu. Mereka nggak pakai qiyas, yang nggak ada ya udah. Wa ma sakata anhu syari'u fala hukma lahu. Wa ma sakata anhu, wa ma sakata, dan apa yang diam anhu darinya asyari'u syari', pembuat syara', membuat syariat, Allah dan Rasulnya, fala hukma lahu, maka tidak ada hukum bagi sesuatu yang didiamkan itu. Jadi buat mereka kalau syara nggak ngomongin itu ya udah berarti nggak ada hukumnya, berarti bebas. Bebas berarti ya nggak ada ketentuan ini wajib, makruh, ini wajib, sunnah, haram, makruh. Nah, ini bebas. Ya kembali ke asal ya berarti boleh gitu aja. Wa dalilul aqli yashhadu bi thubutihi.
Wa dalilul aqli dan dalil akal yashhadu itu menguatkan bisubuti, mengokohkan bisubutihi akan terhadap ketetapannya. Jadi buat mereka akal, jadi yang menentukan itu nanti akal. Secara akal pasti ya udah boleh aja gitu, atau boleh nggak bolehnya ya udah patokan akal. Kalau nggak dikias, nggak dicari ini samanya kalau dihukumnya udah ada apa nggak, mereka nggak pakai itu, ya udah pakai dalil akal aja. Wadzalika annal waqa'i'a baina ashkhasil unasiyyi ghairu mutanahiyatin. Wadzalika, dan yang demikian itu, annal waqa'i'a, bahwa kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa baina ashkhasil unasiyyi, ini bukan unasi nih, anasiyyi, maaf, di antara person-person manusia, ya, kumpulan manusia yang banyak itu, kejadian-kejadian itu, wairu mutanahiyatin, itu tidak berhenti. Jadi kenapa perlu kias? Kalau jumhur kan tadi perlu kias, ya alasan itu ya karena peristiwa ini berjalan terus, berkembang terus. Yang pada zaman Nabi nggak terjadi, sekarang terjadi. Kalau yang zaman Nabi terjadi, ya pasti ada hukumnya jelas. Yang nggak Quran ya hadis, ya Nabi, omongan Nabi, perbuatan Nabi. Nah, ini nih peristiwa itu nggak ada berhentinya, maksudnya dia akan terus terjadi sesuatu yang dulu belum pernah terjadi, sekarang terjadi. Yang dulu nggak ada, sekarang ada. Wan nususu wal af'alu wal iqraratu mutanahiyatun. Wan nususu, sedangkan nusus itu jama dari nasun namanya nusus. Kalau nas satu teks, kalau nusus banyak teks, ya ayat-ayat atau hadis-hadis. Wal af'alu, dan perbuatan-perbuatan, ya perbuatan Nabi atau perbuatan Nabi. Wal iqraratu, dan penetapan atau pengokohan. Nabi nggak berbuat tapi ada sahabat berbuat, dikuatkan itu oleh Nabi. Mutanahiyatun, itu ada berhentinya, ada batasnya. Jadi peristiwanya nggak terbatas, dia berkembang terus, terjadi terus. Sementara nas, ya, teks Al-Quran maupun hadis, atau perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat yang bisa dibenarkan Nabi, itu terbatas, ya udah sampai masa itu. Maksudnya Al-Quran terakhir turun misalnya pas Nabi mau wafat gitu kan, habis itu Nabi wafat, selesai udah semua. Nas, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, selesai. Sementara peristiwa terus berjalan kehidupan itu, sehingga nggak mungkin secara tekstual hukum-hukum yang sekarang nih, yang terjadi di era modern sekarang, itu tercover secara teks gitu. Maksudnya nggak kebayang kan kalau satu peristiwa itu semua ada hukumnya di Quran setebel apa gitu. Lu udah hatam aja belum? Orang hatam gitu. Bulan puasa hatam gua nggak hatam 3 lemari kali bisa lebih. Ya kalau semuanya detail. Secara tekstual harus ada peristiwa ini, ada teks ini langsung ya. Ya karena itu terbatas, ya butuh kias. Ya udah, ini masukin kemari aja. Ini sama ini sama ini. Itu namanya penyamaan. Jadi nggak mungkin nggak, gitu. Kalau buat jumhur nggak mungkin kita nggak pakai kias.
keadaan menentukan keadaan itu yang menciptakan Allah sendiri. Terus akal yang menciptakan Allah. Jadi analogi itu butuh akal. Udah samain ya, kalau nggak ada akalnya kan samain ini ya. Orang ngerti gue kata-kata lu. Yang baru gitu ya orang ngerti. Bagaimana? Yang disamain apaan ya? Ya melibatkan akal. Ya, dan Allah yang ngasih akalnya. Ini akal. Ada begini, hubungin coba, saya ketemu nggak? Ketemu ya. Berarti lu pakai akal. Ketemu nggak? Onggong ngapain dihubung-hubungin ya? Berarti orang mau pakai akal, ya udah nggak apa-apa. Orang nggak mau pakai akal, jangan juga diomelin. Lu coklatnya pala lu, akal nggak pakai. Tapi nanti ada yang akal bukan wilayahnya, ada. Tapi ya bukan wilayah hukum memang. Nanti ada agama itu bukan di wilayah akal mainnya. Ruhani itu ya jauh misalnya wilayah. Supra, rasio, di atas rasio. Akal nggak bisa terima. Tapi kalau udah didapetin lewat ruhani, lewat jauh, nanti akal bisa nyariin alasannya. Bisa. Jadi akal membantu. Karena memang patokan agama akal dulu, itu nggak ada akal ya nggak ada agama. Din wal akal lah, dina di mana? Iya, kucing ya agak beragama. Nggak ada akalnya dia, kambing ya beragama nggak ada akalnya. Otak ada, ikan aja ada otaknya, otak-otak. Ganteng iri. Pikirannya nggak ada nih, akalnya nggak ada. Dan kita udah makan banyak otak-otak kita bego. Malah makin pules tidurnya. Makan otak-otak sebaskom. Otaknya nggak menambah. Wa muhalun ayyuqabila ma la yatanaha bima yatanaha. Wa muhalun dan mustahil, enggak mungkin. Ayyuqabila untuk menyesuaikan ma la yatanaha apa-apa yang tidak terbatas, tidak ada selesainya, bima yatanaha dengan apa-apa yang ada batasnya, ada selesainya. Enggak mungkin bisa benar-benar sesuai. Yang ini enggak, ini ada batas, ini enggak ada batas. Nah, kelewatan itu maksudnya. Ini berhenti di sini, enggak ada batasnya. Ini enggak ada batas. Enggak mungkin kan disepadankan gitu, disamakan, enggak mungkin. Nah, enggak perlu. Kalau begitu, karena ini berhenti, ini nggak berhenti, ya jangan langsung diputus begitu aja. Tapi ada nih yang ini pasti ada ilatnya yang sesuai dengan diantara yang terbatas tadi. Oh ini masuknya kemari. Katakannya ada 5 nih ya. Ini mana nih? Oh ini masuk kemari. Coba cek ilatnya. Oh iya. Ini sama makan. Oh masuk kemari. Ini sama merugikan ya. Oh masuk kemari. Ini sama zalimnya kemari gitu. Ini alasan yang digunakan. Lanjut. Wa asnaful alfadhil lati tatalaqqa minhal ahkamu minas sam'i arba'atun. Wa asnafu dan macam-macam atau golongan-golongan ya, kira-kira kelompok-kelompok. Al-alfadzi lafad-lafad, lafdun jamannya alfad. Kalau asnaf itu jama dari sinfun. Nah, sinfun macam atau bagian. Nah, asnafu zakat itu kelompok macam-macam, macamnya orang yang berhak menerima zakat. Allati yang tatalaqqa minha, yang didapat minha dari lafaz-lafaz itu, al-ahkamu, hukum-hukum, minas sam'i,
dari melalui SMI pendengaran. Arba'atun itu ada 4. Jadi kelompok lafaz yang bisa didapat dengan sebab dia itu hukum-hukum melalui pendengaran itu 4 macam. Salah satu muttafaqun alaiha. Salah satu 3 macam muttafaqun yang disepakati alaiha atasnya. Ada 3 dari 4 itu 3 disepakati. Wa rabi'un mukhtalafun fihi. Sedangkan yang keempat itu mukhtalafun fihi, diperselisihkan padanya. Jadi ada 4 macam lafaz ya. Yang 3 muttafaq, disepakati. Yang 1 mukhtalaf, diperselisihkan. Sepakat. Amma salasatul muttafaqu 'alaiha. Jadi kalau ittifaq itu ala pasangannya. Nah itu ya. Jadi kalau ada kata ittifaqun ala, ittafaqu ala, muttafaq ala, itu makanya ada muttafaqun alaih kan gitu ya. Nah, siapa perawi hadis ini ya? Muttafaqun alaih, disepakati perintah hadis oleh siapa? Oleh Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau ada ungkapan di hadis itu muttafaq alaih, maksudnya Imam Bukhari sama Imam Muslim sepakat gitu. Kan ada kadang beliau sepakatnya enggak sepakat persis maksudnya. Sebenarnya sih sepakat, cuman lafadznya beda gitu ya. Atau kadang Imam Bukhari sendiri, Imam Muslim sendiri beda. Kalau udah disepakati berdua itu yang paling tinggi derajatnya. Jadi yang nomor 1 muttafaq alaih, yang nomor 2 secara sendiri ya Imam Bukhari, yang ketiga Imam Muslim, baru yang lainnya. Ini kalau satu-satu Bukhari dulu, Bukhari baru Muslim gitu ya. Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau yang diurut, kalau dia berdua udah sepakat tuh, nomor 1. Jadi saya udah enggak, dia ada lawan nih. Ada lawan tuh kalau dia berdua udah sepakat mah. Amma salasatul muttafaq 'alaiha, adapun 3 yang disepakati atasnya, falafdun amun, maka dia itu adalah lafaz yang umum. Lafdun amun yahmilu ala umumihi, yahmilu yang dia mengandung atau membawa boleh, ala umumihi atas keumumannya. Jadi lafaz umum yang memang maksudnya umum gitu. Lafaznya umum maksudnya juga umum. Au khasun, pakai pakai tasdid sodnya, khasun. Au khasun yahmilu ala khususihi, atau lafaz khas, lafaz yang khusus yang mengandung atau membawa ala khususihi, atas atau kepada kekhususannya. Ya khusus maksudnya juga khusus. Jadi kalau tadi umum maksudnya umum, sekarang lawannya khusus ya maksudnya juga khusus. Jadi lafaz sama makna yang dikandung sama. Umum ya umum, khusus ya khusus. Atau lafdzun amun yuradu bihil khususu, atau lafaz umum yuradu yang dimaksud bihi dengan lafaz umum itu al khususu, sesuatu yang khusus. Nah kalau ini lafaznya umum tapi maksudnya khusus. Jelas tuh ya. Pertama umum ya memang maksudnya umum, kedua khusus maksudnya khusus. Ini yang ketiga lafaznya umum tapi maksudnya khusus. Jadi nyebut mah umum aja, cuman yang dimaksud mah sebenarnya enggak semua sih. Dimaksudnya ininya. Aw lafdzun khasun yuradu bihil umumu, atau lafaz yang khusus yuradu bihi, yang dimaksud dengan khusus itu al umumu, sesuatu yang umum. Jadi lafaznya umum tapi maksudnya
Lafadznya khusus tapi maksudnya umum. Kayak nyebutnya spesifik, tapi maksudnya mah semua gitu. Makanya selalu ada khilafiyah tentang bid'ah itu begitu. Karena lafaz kullun itu enggak selalu maknanya kullun itu lil jami, masih untuk semua pengertiannya. Tapi kullun ini maksud, walaupun artinya kullun itu semua atau setiap, tapi ada kullun yang maknanya juz'iyun gitu. Jadi enggak semua maksudnya mah walaupun kul, tapi yang dimaksud mah juz gitu. Nyebut semua tapi maksudnya enggak semua sebenarnya mah. Nah, itu dalam istilah bahasa ada. Jadi kul maksudnya juz. Bukan jus ya. Nah, jus seger. Kalau jus ngantuk. Kalau jus seger. Berapa jus? Setengah jus ini karena mata berat. Nah. Lafal khusus maksudnya umum. Wa fi hadza yadkhulu tanbihu bil a'la 'alal adna. Wa fi hadza, dan pada yang ini nih, pada ketentuan ini nih yang tadi tuh yang udah kita baca tuh. Yang lafaz-lafaz umum khusus, umum khusus maupun yang khusus umum. Yadkhulu masuk at-tanbihu, at-tanbih, apa namanya? Peringatan, perhatian, bil a'la 'alal adna, dari apa namanya, dengan urutan dari atas yang tertinggi, 'alal adna kepada yang rendah bawah, dari atas ke bawah. Wabil adna 'alal a'la, dan dengan menggunakan al-adna yang paling bawah, 'alal a'la kepada yang paling tinggi. Jadi dibalik, dari bawah ke atas. Kalau tadi dari atas ke bawah. Wabil musawi 'alal musawa, dan dengan yang menyamai gitu. Alal musawa, atas yang disamai. Ini disamai namanya ini ya, disejajarkan. Famisalul awwali, maka contoh yang pertama. Berarti yang apa namanya, dari atas ke bawah ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinziri. Hurrimat, telah diharamkan alaikum atas kalian, al maitatu bangke, wadamu darah, walahmul khinziri dan daging babi. Fa innal muslimina ittafaqu ala lafdzil khinziri mutanawilun li jami'i asnafil khanaziri ma lam yakun mimma yuqalu alaihil ismu bil ishtiraki. Fa innal muslimina, maka sungguhnya kaum muslimin, ittafaqu, telah menyepakati, ala, bahwa anna lafdzul khinziri, bahwa lafad khinzir yang artinya babi, mutanawilun, itu mencakup, dijami'i, kepada semua, asnafil khanaziri, macam-macam babi. Demu babi apa kayak gitu maksudnya. Mau babi apa kayak, nyebutnya babi doang satu, tapi maksudnya mah semua. Malam yakun, selama tidak ada, mimma, termasuk apa yang yuqalu, dikatakan, alaihi, atasnya, al ismu bil ishtiraki, nama dengan ishtirak, apa namanya, sama nama gitu ya.
mustarak, jadi serupa. Mislu seperti kinziril ma'i, babi air, babi darat nih, ada babi, ya babi, pokoknya mau babi apa kek. Jadi nyebutnya hanya babinya saja, tapi semua macam babi masuk ke situ. Babi buta ada ya? Dulu gue orang pakai halal itu kan ya. Yang penting duit, penting dapat lebih. Atau main bola tuh biasanya ya, udah kalah strategi membabi buta aja, udah setendang-tendang apa ya dah. Apa dulu pembahasannya selain itu ya, selain babi buta, kalau nyerang udah terlanjur kalah, mau satu tetap kalah. Kalah mah kan 1 sama 10 sama aja judulnya, kalah gitu. Bumi hangus, sama strategi bumi hangus. Udah lo kangen bola nato mau bola terus sampai udah hajar terus serang gitu. Akhirnya kan jadi filosofi baru sih kalau bola yang bagus itu di era modern. Ya, adalah serang apa, pertahanan yang paling bagus adalah menyerang. Jadi bukan bertahan, bukan defensif murni, bukan defensifnya pasif, tapi defensifnya aktif. Ya defensifnya kan pasif sebenarnya ya. Tapi ini mah defensif tapi aktif gitu. Padahal itu ofensif aja. Jadi istilahnya bisa begitu, bertahan tapi aktif, ya nyerang. Otomatis bertahan namanya, nggak mungkin kita diserang, nggak mungkin bertahan, jadi bertahannya dengan cara menyerang. Nah itu lebih dalam sepak bola itu lebih atraktif ketimbang yang bertahan murni kayak dulu Belgia tuh, zaman kapan tuh anak masih remaja itu, bola Belgia bertahan total itu, emang nggak bisa dimasukin, cuma bete bener kita 3/4 lapangan, kiper nganggur baca koran, baca majalah juga, bola nggak datang, tapi emang nggak bisa digolin. Numpuk main, itu strategi menyewatin orang kan ya, dengan bola nggak ada golnya. Makanya kalau kata Bu Yara, kalau ada orang lagi nonton bola, ya nonton bola nggak seru, nonton bola mah yang seru di warta berita. Maksudnya kalau berita mah masuk mulu, gol highlight, kalau saya mah highlight ya. Orang dulu mah nyebutnya warta berita, karena kalau di warta berita gol terus. Wa misalul 'ami yuradu bihil khassu, dan contoh yang umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim, itu pakai min enggak? Khudh min. Nah. Ya, benar. Ya, kalau di kitab saya tuh enggak ada, jadi akhirnya ditulisin sih khudh amwal gitu langsung. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, ambillah. Ini perintah kepada ambil zakat ya. Ambil zakat maksudnya bukan kayak ambil zakat yang di masjid yang kita bikin kalau mau lebaran, bukan. Emang dulu mah ada ambil zakat ya, dibuat oleh khalifah. Ya mungkin mirip sekarang itu Basnas ya. Cuma kan ini karena sistem negara kita beda, bukan negara Islam murni ya. Jadi belum bisa seperti itu, belum bisa ngamalin kayak begini bener-bener, tapi tetap prinsipnya mah sama. Emang zakat itu harus diambil oleh petugas. Ini kan orang yang membangkang nih, misalnya orang-orang pada bayar zakat males, ambil baik. Emang itu kewajiban dia. Tapi kita nggak boleh yang bukan ambil, ambil aja nggak boleh. Misalnya kita ngambil beras di rumah dia, oh nyolong lo, saya nggak nyolong. Saya ngambil zakatnya nih. Nggak bisa kita begitu. Walaupun secara substansi ya bisa-bisa saja. Maksudnya emang orang kaya, ada orang susah nih. Orang punya beras puluhan bahkan ratusan ton, sementara tetangganya beras batok aja nggak punya. Ya ambil aja sebagai zakat. Kan logikanya mendapat aja, cuman ya nggak boleh.
Nah itu bukan petugas. Kud ambillah min amwalim dari harta mereka sodakotan sodakoh, maksudnya zakat ya. Tutahhiruhum, yang sodakoh itu yang diambil itu tutahhiruhum akan membersihkan harta mereka, jadi hartanya menjadi tohir gitu. Wa tuzakkihim biha, wa tuzakkihim, dan sedekah itu atau zakat itu mensucikan mereka biha dengan sodakoh. Dimaknai kali tathir lebih kepada hartanya yang jadi bersih. Kalau tazkiyah itu maksudnya hatinya. Jadi rasa apa namanya tuh bakhil atau syuh, rasa pelit itu dibersihin. Akhirnya hartanya jadi bersih. Harta yang kita peroleh itu pokoknya di situ Allah tetepin ada bibit penyakit. Yang kalau dia diam di situ artinya nggak dikeluarin maka bisa menjadi penyakit. Sehingga kalau kita makan kita bisa sakit, ya bisa fisik. Tapi yang lebih dahsyat sebenarnya sakit hati, maksudnya sakit jiwa kita masalah. Seperti tamak, rakus tuh. Nggak ada puasnya, nggak ada syukurnya, itu kan penyakit-penyakit hati namanya. Jadi hartanya dibersihin ini mah. Hartanya jadi bersih, terus waktu zakih hati jadi bersih. Tadinya pelit jadi enggak, akhirnya terus. Nah, kalau belum ngeluarin nih hati malah keganjel, aduh gitu. Kalau belum ngeluarin zakat, galau, hidupnya galau. Jadi galau karena belum ngeluarin zakat. Kan kebanyakan orang cinta dunia galau nggak dapet jatah gitu. Jadi nanti kalau kita udah beriman betul, kita nggak mikirin jatah, Allah udah siapin, maksudnya ya. Kalaupun hari ini lagi nggak dapet ya mungkin Allah nggak kasih. Maksudnya lebih pada begitu. Jadi jiwanya nerima aja. Tapi dulu kok tetap semangat banget kerja pagi-pagi, orang belum udah berangkat, orang belum mulai lu udah mulai, orang udah selesai lu belum. Katanya lu beriman tuh, katanya rezeki diatur. Lu kerja begitu, ya gue disuruh kerja, nyuruh sama Allah melalui nabinya. Kerja yang rajin ya bu, kerja yang rajin, bahwa rezekinya ya bisa jadi sama dia itu bisa jadi bukan. Jadi normal banget hidup kayaknya, ya itu yang harusnya kita bangun. Jadi kalaupun kita kerja bukan dalam rangka ingin mengubah tulisan rezeki, kita nggak tahu. Masalahnya tulisannya kita nggak tahu. Tapi dah kita disuruh kerja, nyari nafkah untuk keluarga kita. Dicari. Disuruh ini mah karena disuruh. Kalau harus disuruh baru nyari. Gue doa beda, ya Allah. Ini saya mau baca ini ya Rozak. Saya mau baca 1000 kali, ya Allah. Kasih saya dong rezeki, kan saya udah baca. Tahu habis ya Rozak 1000 kali. Ada berasa karung layang depan pintu. Tapi bisa nggak begitu? Bisa, tapi kan nggak melayang. Ada motor atau mobil. Nah, karena ketok pintunya nggak ada kali orang yang taruh depan pintu. Saya pernah ngalamin berkali-kali. Sampai saya bingung, beras dari mana ya? Maksudnya nggak, dia beras waktu itu. Bisa laporan di beras habis. Ya beli apa? Iya, mau juga duitnya habis. Oh iya. Mana gas juga udah bawa ya habis nih. Minyak goreng juga tuh dikit banget. Ya udah kali, ntar kali rezeki ya kita ngajar baik ke sekolahan. Ngebon apa kagak, kemarin udah ngebon lagi, habis gaji gue. Waktu itu takdirnya Anda nggak sanggup ngucap ngebon sama TU bendahara. Ya udah pulang aja walaupun ya Allah gimana tadi. Pas pulang, sana lagi kemana gitu kali ya. Udah sekarang depan pintu, asli sekarang bener 50 meter gitu. Tanya, tadi ada Ucok Ono yang nganterin Om warung, bukan ini Om. Sidik. Oh iya, pulsa dari Pak Haji Anu. Oh iya udah, ya asal tahu. Kita kan juga orang baik gitu ya, setidaknya. Walaupun kita bilang ya Allah berikan imbalan yang terbaik buat orang yang
engkau pilih nganterin beras ke rumah saya misalnya gitu kan bisa. Tapi kita pengen tahu juga gitu iseng-iseng nanya. Oh iya. Dan ternyata itu emang udah akhirnya pas dia nara udah paham langsung. Baik kita ucapin terima kasih Pak Haji. Ya masa ada rezeki dikit gitu. Oh berarti bener nyambung dia. Ya kayak begitu maksudnya kan. Ya kita mau kerja urusan lain. Nah, kalau belum dapat emang urusan mau bulanan kita misalnya. Walaupun kadang-kadang dapat sampingan harian ya. Ya ini kan gak ada urusannya sama yang kita kerjain. Yang disebut kita kerja untuk mencari rezeki kan gak ada urusannya. Atau ada beras ya. Emang ngambang sih jalannya katanya mau beras mah. Nggak ada jadi jok. Orang diseret maksudnya. Orang jadi sampai sini, orang jadi garung. Tinggal seleter. Fainal muslimin attafaqu, jadi bacanya kalau langsung tuh enggak it ya. Fainal muslimin attafaqu, tapi kalau kita membaca potong-potongnya fainal muslimina boleh ittafaqu gitu. Fainal muslimina, maka sesungguhnya orang-orang muslim kaum muslimin ittafaqu telah bersepakat ala atas alaisatiz zakatu wajibatan. Alaisat tidaklah bukanlah az-zakatu zakat. Zakat wajibatan itu wajib fi jami'i anwa'il mali pada semua jenis macam harta. Jadi ini udah sepakat walaupun disuruh ambil harta di antara harta mereka itu sebagai zakatnya, tapi tidak semua jenis harta itu ada ketentuan zakatnya maksudnya gitu. Ya udah ada tuh dalam syariat kita, ada nanti pertanian, ada sawah, terus peternakan, perdagangan, perhiasan. Nah, itu ada amwal itu ada ketentuan. Ini enggak lantas semua harta kita itu ada zakatnya. Zakat yang wajibnya ya maksudnya ya. Kalau sedekah tatawu ya yang bukan wajib itu semua. Ini semua yang kau terima itu ada zakat atau ada sedekahnya. Berapapun itu. Apapun jenisnya. Duit, mungkin dapat hadiah mobil, misalnya kita dapat Fortuner, terus Pajero, ya itu harus kita keluarin zakatnya. Ya bukan, kalau itu ya bukan berarti berapa nih kalau boleh dapat, misalnya 10% gitu ya. Coba itu mobil luasnya 20%, ya udah sebelah sini potong, zakatin gitu, ya bukan begitu. Nah, nilai mobil ini berapa di pasaran? Oh ya, misalnya 750 juta kalau baru misalnya. Ini ketentuan yang berapa? Ini biar gampang aja gitu maksudnya. Misalnya 10%. Berarti kita mesti ngeluarin 75 juta rupiah. Nah, kalau kita menerima mobil ini, keluarin tuh, misalnya zakat. Nah, semua yang Allah berikan kepada kita lewat jalur yang macam-macam itu ada yang harus kita keluarin sebagai sedekah kita. Kalau enggak nanti yang ngerinya itu mobil jadi masalah. Kalau beli gimana? Kalau beli tergantung nih. Ini duit yang ente buat beli udah dikeluarin belum ya gitu. Iya waktu belum sempet, ya udah berarti keluarin dulu. Mereka beli mobil ini, kalaupun itu nanti yang sisanya kan kalau orang beli mobil aturan kalau misalnya tempo berapa kali bayar itu. Berarti ya yang ingin udah keluarin ini anggap aja ini buat bayar yang nanti kalau ada lagi duitnya. Tapi ini kan kita mau pakai nih mobil masalahnya. Keluarin. Sehingga yang kita pakai udah bersih. Dan nggak ada masalah. Termasuk bini udah ini hartanya yang kita buat ngelamar ya udah dicuci dulu. Udah itu ya diberes ya. Ntar Yuni udah bersih dulu. Wangi bener, wangi lahir batin. Lahir mah orang-orang sebenarnya juga wangi. Parfum yang mahal kan. Kalau sembahyang bener tapi wangi bener, mantap bener. Ya wangi lahir wangi.
hidung kita tajam, katanya kayak Sabira, bau bangke. Parfum nomor 1 di dunia ini. Bau bangke, bukan parfum itu, parfum dalam gitu, yang bau. Kalau Nabi lahir dan batin wangi. Wa mithalul khasi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna 'uluman nafi'ah, Rabbana zidna hudan warzuqna fahma. ربنا زدنا علوما تقربنا بها إليك ربنا زدنا علوما تقربنا بها إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Tidak.